Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana kabar pada hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Persekutuan Doa Wilayah El Shaddai yang bertugas, kami menyambut saudara yang mengikuti Persekutuan Doa Keluarga GKI Harapan Jaya ini. Melalui persekutuan keluarga ini, diharapkan setiap kita dapat selalu membentuk persekutuan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara, pernahkah kita mengalami teguran? Mungkin sebagai manusia, kita kemudian tersinggung ketika menerima teguran. Padahal teguran semestinya menjadi koreksi bagi diri kita. Terlebih jika teguran itu melalui firman Tuhan, tentu kita malah perlu bersyukur. Di persekutuan doa keluarga malam ini, kita akan mengumpuli tema diubahkan melalui teguran dengan bacaan yang diambil dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 20. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian persekutuan kita di malam ini, mari kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Mengawali persekutuan ini, mari bersama kita menyanyikan Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama Tuhan mari kita senantiasa dapat bersuka cita. Namun seringkali kita tidak cukup peka jika mengalami teguran melalui firman Tuhan. Kiranya melalui persekutuan dan firman Tuhan yang akan bersama kita dengar nanti, akan dapat mengubah setiap kita. Kini saya mengajak kita untuk bersama berdoa di dalam doa pembukaan. Pada malam ini ya Tuhan, kami bersama datang untuk melakukan persekutuan doa di dalam keluarga kami masing-masing. Pimpinlah kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar persekutuan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami belum dapat bertemu satu sama lain, karena kondisi pandemi yang bersama dihadapi. Namun, kami percaya apapun pergumulan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami untuk berjalan sendirian. Kiranya melalui persekutuan ini, kami senantiasa dapat dikuatkan oleh kasih-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami berdoa. Amin. Kini saya mengajak kita bersama-sama membaca Mazmur. Melalui Mazmur 95 ayat 1-5. Mari kita bersama-sama membacanya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya dan darat. Tangan-Nya lah yang membentuknya. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, agar firman Tuhan yang kita dengar dapat kita terima dengan baik dan dapat bersama kita lakukan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan Bapa Engkau sungguh baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom, selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita bersama akan mendengarkan dan belajar atas firman Tuhan di dalam persekutuan doa keluarga pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita membaca berita firman Tuhan, lalu kemudian kita ingin bertumbuh di dalam firman Tuhan tersebut, mari bersama kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Besar pengasihan-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sungguh merasakan tidak henti-hentinya cara kerja Tuhan yang begitu indah dan ajaib di dalam kehidupan kami. Dan karena itu kami terus ingin diberikan kepekaan hati untuk dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Allah, sesaat lagi kami juga akan belajar lalu kemudian akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami dalam kuasa daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga lewat firman Tuhan yang akan kami baca, ini boleh menuntun kehidupan kami. Lalu di dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan tersebut, kami juga boleh diarahkan agar kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang memberlakukan firman Tuhan di dalam segala keterbatasan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu telah sungguh percaya dan juga siap bahwa pemberitaan firman Tuhan ini hanya terjadi di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada kesempatan malam hari ini ialah diubahkan melalui teguran. Dan bagian bacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, saudara, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari kita boleh mempersiapkan bagian bacaan kita di rumah masing-masing, tapi juga Ibu Bapak Saudara tentu dibantu untuk bisa langsung juga melihat di layar gadget atau televisi Ibu Bapak. Demikian bagian bacaan Alkitab pada kesempatan malam hari ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu,
tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu. Kalau Tuhan menghendakinya, maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Demikianlah bagian bacaan kita. Berbagailah setiap kita yang turut membaca, lalu juga rindu untuk memelihara dan menghidupi firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, diubahkan melalui teguran. Enggak semua orang, ibu bapak saudara, yang bisa menerima teguran. Tidak semua orang yang kemudian bisa berbesar hati menerima masukan. Karena seringkali atas dasar ketersinggungan, lalu kita kemudian menerima masukan atau kritikan atau teguran buat diri kita, itu dengan cara yang negatif. Ibu bapak saudara, kalau kita nonton acara televisi, biasanya di akhir acara itu dikatakan demikian. Bagi ibu bapak saudara pemirsa yang ingin memberikan kritik atau saran, silakan mengirimkan kepada alamat atau email atau nomor telepon di bawah ini. Ya, ibu bapak saudara pernah melihat itu ya. Lalu kira-kira untuk apa sih ibu bapak saudara sebuah program, sebuah acara itu perlu ada kritik dan saran dari orang yang boleh dikatakan user atau orang yang menggunakan, orang yang menjadi pemirsa, orang yang menjadi penonton dalam acara tersebut. Ya tentu itu kan sebagai salah satu cara ya ibu bapak saudara ya untuk mengevaluasi, untuk kemudian bisa mengupgrade acara tersebut berdasarkan masukan dari orang-orang yang menggunakan atau juga melihat acara tersebut. Tapi tentu juga ibu bapak saudara, tidak semua kritik dan saran itu diterima, lalu kemudian mengubah konsep acara itu. Kan enggak ibu bapak saudara? Pasti akan diseleksi, pasti juga akan dipilah mana yang cocok untuk diubah, mana yang kemudian dilihat bahwa kritik dan saran ini belum cocok atau bahkan tidak cocok. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang setiap kritik, setiap saran, setiap teguran itu belum tentu semuanya bisa diterima, itu sudah pasti. Dan belum tentu juga itu bisa membuat kita bertumbuh. Tergantung siapa yang memberikan teguran, tergantung kapan hal itu disampaikan. Jadi memang ibu bapak saudara, dalam menerima kritik, saran atau teguran itu banyak sekali latar belakangnya. Saya senang sekali menonton acara masak. Ibu bapak saudara ya, yang makannya juga saya senang. Salah satu acara kalau di Indonesia itu saya suka Master Chef Indonesia. Kalau di luar saya juga suka acara Master Chef atau juga ada namanya Hell's Kitchen. Jadi kalau diterjemahkan secara hurufiah itu dapur neraka. Wah, apa itu maksudnya ya ibu bapak saudara ya? Jadi Hell's Kitchen adalah sebuah acara reality show. Bagaimana seorang bernama Gordon Ramsay, kalau penyuka acara-acara masak ya pasti tahu deh ibu bapak saudara tokoh bernama Gordon Ramsay ini. Karena dia chef kenamaan internasional, tetapi dia adalah chef yang sangat galak sekali. Sangat tegas sekali. Ya kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip Chef Juna lah, begitu ibu bapak saudara ya pembawaannya. Dan Juna ini memang pernah belajar, pernah mengikuti pelatihan, lalu dia juga ikut pendidikan di bawah arahan dan pimpinan si Gordon Ramsay ini. Jadi Gordon Ramsay ini ibu bapak saudara, kalau dia mengajar, kalau dia mengingatkan, kalau dia melatih
para chef-chef itu dengan cara yang boleh dikatakan sangat galak dan sangat tegas. Tidak sedikit orang, ibu bapak saudara, tidak sedikit chef yang mundur. Nggak kuat karena diajarkan, karena terlalu keras, karena terlalu tegas. Tapi orang-orang yang kemudian mau mengikuti arahan atau masukan daripada Gordon Ramsay ini, mereka menjadi orang-orang yang lebih tangguh, menjadi chef-chef yang kemudian kenamaan di beberapa negara. Negara masing-masing chef-chef itu tentunya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang membuat kita mau menerima teguran itu adalah keterbukaan hati kan sebetulnya ya. Kalau hati kita terbuka, hati kita kemudian menjadi hati yang mau merenungkan bahwa memang saya ini perlu dikoreksi, maka kita mau menerima teguran. Penerimaan atas teguran juga ibu bapak saudara biasanya kalau kita yakin bahwa orang yang menegur kita itu adalah orang yang bisa melakukan lebih baik daripada saya, maka saya bisa menerima teguran itu. Coba kalau kita dikritik, ditegur oleh orang yang kita tahu dirinya sendiri nggak bisa melakukannya, maka kita kan pasti akan nganggap remeh ibu bapak saudara. Anda aja belum tentu bisa. Anda mau kasih tahu saya, Anda aja nggak bisa melakukan kok. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam ayat yang ke-14 dalam pembukaan dikatakan demikian. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Saat itu jemaat Korintus ditegur oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa tegurannya bukan untuk memalukan. Not to humiliate it. Bukan untuk memalukan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagaimana kita bisa menegur dengan tanpa mempermalukan? Menegur tapi dengan cara mengasihi. Nah, hari Minggu besok ibu bapak saudara, itu bagian bacaan Alkitabnya bicara tentang Yesus yang mengajarkan sebuah sikap pastoral terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Dalam Injil Matius pasal 18 ya. Itu nanti hari Minggu ibu bapak saudara ya. Jangan lupa untuk kebaktian online. Itu mengisahkan bagaimana Yesus mengatakan kepada para murid tentang hal-hal yang harus mereka lakukan kepada orang berdosa. Dimulai dengan mengingatkan di bawah 4 mata. Nah, ini teguran yang bersifat pribadi ya ibu bapak saudara ya. Salah satu caranya adalah dengan secara pribadi. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini memang pribadi untuk jemaat itu. Karena Rasul Paulus, kalau kita baca dalam ayat-ayat berikutnya kan ibu bapak saudara, Paulus menemukan ada kesombongan daripada jemaat itu. Ayat 18 misalkan mengatakan begini, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, katanya, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Saudara, kalau Paulus datang ke suatu tempat, itu bukan untuk plesir, kehadiran Paulus itu bukan untuk jalan-jalan, kehadiran Paulus itu bukan untuk sekedar sowan, tapi kehadiran Paulus itu biasanya pasti ada suatu maksud dan tujuan tertentu. Dan dalam hal ini Paulus mengatakan bahwa ia menemukan ada beberapa orang di dalam jemaat itu yang merasa kualitas kehidupan mereka itu sudah sangat baik. Sehingga mereka sungguh sangat yakin bahwa Paulus tidak akan datang lagi. Karena kehadiran Paulus itu biasanya tujuannya untuk mengingatkan, tetapi juga untuk memberikan pengajaran di tempat jemaat tersebut, ibu bapak saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam ayat ke-19 kemudian mengatakan, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Dan dalam hal ini menarik ya ibu bapak saudara ya. Lalu Paulus bilang, tapi sekalipun aku datang ke sana, itu bukan karena perkataan mereka,
tetapi karena pekerjaan Tuhan. Artinya Paulus mau bilang, Ibu Bapak Saudara, begini, pelayanan daripada dirinya itu bukan karena dipengaruhi oleh orang. Pelayanan yang dilakukan oleh dirinya ini bukan sangat juga bergantung situasi dan kondisi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang teguran, maka hidup kita ini adalah hidup yang senantiasa harus mengalami teguran daripada Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu tujuannya bukan hanya untuk kita menjadi pendengar pasif kan Ibu Bapak Saudara ya, tetapi justru kita juga perlu untuk ditegur. Dan yang ditegur ini bukan hanya Ibu Bapak yang mendengar, saya juga demikian. Suatu ketika Ibu Bapak Saudara, ada seorang calon pendeta. Lalu oleh mentornya si pendeta, dia diberikan tugas untuk berkhotbah hari Minggu. 4 hari sebelum waktu khotbah, dia ketemu dengan sang mentor, lalu bilang, "Pak, saya kayaknya nggak jadi khotbah, Pak. Boleh nggak Bapak aja yang khotbah?" Ibu Bapak Saudara, kalau mentor yang arogan, ini udah pasti marah ya. Kamu masih praktek, udah berani menolak. Harus. Tapi ini mentor yang berhikmat. Mentor yang juga ya sudah punya pengalaman. Sehingga dia bertanya, "Kenapa kamu menolak untuk berkhotbah?" Lalu si calon pendeta ini bilang, "Persoalannya gini Pak, setelah saya baca teksnya, saya renungkan, saya udah buat Pak khotbahnya. Mohon maaf ya Pak, ini khotbahnya Pak, tolong baca Pak. Tolong Bapak lihat." Lalu dibaca secara sepintas oleh si pendeta ini, dilihat, "Khotbahmu bagus kok. Kamu khotbah aja, ini baik, khotbahmu baik." Persoalannya itu Pak, khotbahku baik tapi aku nggak bisa menghidupinya. Saya merasa malu, kata si calon pendeta ini. Lalu si pendeta ini bilang, "Nggak apa-apa. Karena memang firman Tuhan ini bukan hanya untuk yang mendengar, tetapi juga berlaku untuk yang menyampaikan. Firman Tuhan ini seperti pisau bermata dua, yang bukan hanya bicara ke depan, tetapi juga untukmu. Bukan hanya menegur orang yang mendengarkan, tetapi juga menegur untukmu." Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak sekali ya cara Tuhan untuk menegur di dalam kehidupan kita. Bisa dari orang terdekat kita, bisa dari sahabat kita bisa dengar juga dari firman Tuhan, atau teguran Tuhan secara langsung buat kita pribadi. Namun seringkali hati kita terlalu keras, sehingga kita menjadi pribadi yang tak bisa menerima teguran. Kalau tema kita pada malam hari ini bicara diubahkan melalui teguran saudara, maka baik sekali dan penting bagi kita untuk belajar rendah hati menerima teguran. Ketika kita menerima teguran, maka hati kita itu harus menjadi hati yang terbuka. Hati yang mau diubahkan. Dengan demikian kita akan mengalami pertumbuhan, saudara. Memang perlu belajar di dalam kehidupan kita untuk bisa mendengarkan setiap teguran yang datang di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi teguran-teguran itu adalah teguran yang datang daripada Tuhan. Dan lewat setiap hambanya yang Tuhan percayakan. Dengan demikian, kita akan mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Enggak semua orang, Ibu Bapak Saudara, yang siap menerima teguran. Tidak semua orang juga yang kemudian siap untuk menerima teguran itu, apalagi mau berubah. Nah, saudara, apa yang kita pilih? Menjadi pribadi yang mau diubahkan, menerima teguran, atau menjadi pribadi yang tidak mau diubahkan dan tetap bertahan dalam kekerasan hati? Mari bersama kita menjadi pribadi yang mau diubahkan, pribadi yang rindu untuk bertumbuh, serta kita bisa menerima teguran firman Tuhan dengan hati dan sikap yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk dapat menjadi pribadi yang mau ditegur dan diubahkan. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam iman.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk dapat melakukannya. Sebelum masuk dalam doa pribadi di setiap keluarga, mari kita menyanyikan Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan dapat mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu